proyek di DPR kini tengah berjalan. Terbaru dan menjadi sorotan yakni proyek penggantian dan perbaikan lift Gedung Nusantara 1 DPR RI yang menelan anggaran 55,4 miliar rupiah. Walaupun sudah diganti, lift di Gedung Nusantara 1 DPR masih bermasalah lebih dari 1,5 tahun. Kini lift di Gedung Nusantara 1 DPR sering macet dan sempat membuat staf anggota DPR terjebak di dalamnya. Padahal pagu anggaran yang dialokasikan untuk penggantian dan perbaikan lift ini mencapai 55,4 miliar rupiah. Peneliti Formapi Lusius Karus menilai anggaran proyek perbaikan gedung DPR yang saat ini tengah berjalan minim urgensi. Selain proyek penggantian lift, ada pula proyek pengaspalan di Kompleks Parlemen. DPR diharapkan bisa melakukan efisiensi, bukan malah pemborosan anggaran. Yang tentu juga sangat fantastis itu membuat kita juga merasa bahwa kebutuhan yang sesungguhnya mendasari proyek-proyek ini bukan karena adanya kebutuhan real yang ada di DPR agar fasilitas itu disediakan, tapi karena ada kebutuhan proyek yang mendorong Sekjenan DPR untuk kemudian menginisiasi rencana. Belum reda sorotan publik soal proyek pengadaan gorden serta perbaikan dom Gedung Nusantara. Kini muncul lagi polemik soal proyek penggantian dan perbaikan lift di Gedung Nusantara 1 Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat. Dari situs LPSE DPR, tender penggantian lift Gedung Nusantara 1 DPR dimenangkan oleh PT Angkasa Pura Solusi. Kontrak dimulai pada Januari 2021 dengan nilai anggaran perbaikan mencapai 55,4 miliar rupiah. Diketahui lift yang berada di Gedung Nusantara 1 kerap mengalami masalah macet. Bahkan pada Desember 2021 lalu, lift di Gedung Nusantara 1 DPR sempat anjlok. Sejumlah staf termasuk anggota DPR ikut terjebak di dalam lift. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Andre Rosiade, mendesak perusahaan pemenang tender lift DPR untuk segera menyelesaikan permasalahan di lift Nusantara 1 paling lambat 1 Juni 2022. Untuk menyampaikan kepada pihak Angkasa Pura Solusi untuk serius bekerja, untuk serius menunjukkan profesionalitasnya dalam bekerja, melayani kontrak yang ada. Jangan sampai ujung-ujungnya kami di DPR malah mengejar kontraktor itu, dan kita sampaikan kepada Pak Erick Thohir kalau memang anak perusahaan BUMN itu tidak profesional. Jadi kita sudah juga memberikan deadline untuk disampaikan kepada pihak kontraktor itu, tolong bekerja profesional dan cepat, karena ini sudah hampir 1,5 tahun. Sejumlah proyek di Dewan Perwakilan Rakyat DPR kini tengah berjalan, bahkan bila ditotal dari sejumlah perbaikan seperti aspal, dom, serta lift mencapai 70 miliar rupiah. Sebelumnya, Badan Usaha Rumah Tangga DPR telah menghentikan proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR senilai 43,45 miliar rupiah. Keputusan diambil setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat seperti Sekjen DPR dan Inspektorat DPR. Tim Liputan Kompas TV.